Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah aja dan selalu senantiasa buat cuci tangan. Di sini saya mau menyampaikan kalau kami sedang ada program yang namanya KKN. KKN kami bertepatan di Desa Idur Delik, di desa sekolah adik-adik. Nah, salah satu program kami itu ada di sekolah adik-adik. Dan kami itu dari Universitas Internasional Semen Indonesia atau biasa disingkat UISI. Nah, UISI ini tuh ada di Gresik juga loh. Mungkin ada adik bisa mampir ke sana buat main atau nanti ada adik bakalan masuk ke sana menjadi seperti kami. Langsung saja ke perkenalan. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Ini adalah foto saya. Nama saya adalah Erik Khairul Adam atau biasa dipanggil Erik. Program studi saya itu informatika. Dan ini ada teman saya, Kak Neviana. Kak Neviana ini program studinya akuntansi loh. Dan dia rumahnya ada di Indonesia juga. Jadi adik-adik bisa main ke rumahnya Kak Neviana tuh. Dan di sini ada Kak Rizky. Kak Rizky ini program studinya itu desain komunikasi visual. Rumahnya di Timbunga. Dan tidak lupa juga, beliau adalah Bapak dosen pembimbing kami. Beliau bernama Pak Asyad. Terima kasih buat Pak Asyad sudah membimbing kami. Dan di sini kami sedang ada program KKN. Jadi untuk sementara ini untuk penyampaian materi mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang bersedia buat saya gantikan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Eh, untuk foto-foto tadi atau informasi-informasi tentang kami mungkin bisa dilihat di Instagram. Instagramnya namanya KKN_Indurdeli 2020. Langsung aja ke materi. Jadi materi pada hari ini tuh tentang himpunan. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah dengar yang namanya himpunan. Jadi semoga adik-adik bisa paham apa yang saya jelaskan. Dan kalau memang ada yang dibingungkan, mungkin bisa kita diskusikan. Untuk yang pertama, di sini apa sih itu himpunan? Himpunan itu merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda yang jelas dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi penjelasannya itu harus benar-benar jelas. Terus yang di dalamnya itu dinamakan unsur atau anggota himpunan. Contohnya nih, semisal A itu variabel himpunan, jadi kayak penamaan dari himpunan tersebut. Nah, himpunan ini ada anggotanya, jadi anggotanya itu ada X, Y, dan Z. Dan cara penulisannya itu seperti di contoh ya, ada A sama dengan buka kurung kurawal X, Y, Z, terus ditutup dengan kurung kurawal juga. Nah, itu adalah contoh buat penulisannya yang pertama, seperti itu ya. Terus di sini ada penulisan buat semisal ada bagian dari anggota dari sebuah variabel himpunan. Jadi semisal ada variabel himpunan X dan variabel himpunan A. Di sini X itu merupakan anggota himpunan A. Jadi penulisannya itu ada X, terus ada lambangnya. Nah, lambangnya itu seperti huruf E gini loh. Atau bisa dilihat ini di kursor yang saya tunjukkan. Lalu ada A. Jadi X terus logonya tadi terus A. Nah, untuk definisinya bisa dilihat bisa dibaca. X merupakan anggota himpunan A. Terus di sini ada kebalikannya. Mungkin tadi adalah anggotanya, terus di sini kalau semisal bukan anggotanya gimana? Nah, ini buat penulisannya. Jadi W, nah logonya itu seperti ini. Bukan merupakan anggota himpunan dari A. Jadi W bukan merupakan anggota dari A. Nah, seperti itu buat penulisannya. Itu penjelasan singkat tentang himpunan ya. Di sini ada yang pertama, sebenarnya himpunan itu ada banyak sekali. Tapi di sini kita akan bahas satu-satu agar adik-adik bisa lebih paham. Di sini ada penyajiannya. Tadi kan saya sudah bilang, buat penulisannya itu harus benar-benar jelas dan sesuai. Jadi di sini untuk penyajiannya itu harus sesuai. Di sini ada kurung kurawal, lalu ada isinya kan.
Jadi mungkin saya bisa bacakan deskripsinya dulu. Jadi mencacahkan anggotanya atau biasa disebut enumerasi dengan cara ini. Himpunan tersebut dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota himpunan di dalam kurung kurawal. Jadi semua anggotanya ada di dalam kurung kurawal. Contohnya nih, misalnya himpunan 4 bilangan ganjil pertama. Ganjil pertama pastinya ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini buat penulisannya. Ada nama variabelnya, lalu sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, langsung ditutup dengan kurung kurawal juga. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi, misal contoh yang kedua, himpunan 5 bilangan prima pertama. Jadi ada bilangan prima, lalu kita ambil yang pertama aja. Jadi di sini ada contoh variabelnya, ada B sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11, langsung tutup kurung kurawal. Di sini 2, 3, 5, 7, 11 ini adalah 5 bilangan prima pertama. Seperti itu. Terus di sini ada lagi kardinalitas. Apa neh ya kardinalitas? Nah, jumlah unsur dalam suatu himpunan dinamakan kardinalitas dari himpunan tersebut. Jadi di dalam kurung kurawal kan ada beberapa variabel kan. Nah, di situ ada berapa banyak variabelnya. Nah, di situ ditambahkan atau dihitung lalu dituliskan seperti ini. Nah, ada dua cara penulisannya. Yang pertama, misalnya ada variabel yang namanya A. Jadi himpunannya namanya A. Itu contoh yang pertama adalah N. Lalu buka kurung A, tutup kurung. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada dua garis atau kita sebut pilar aja ya biar gampang. Jadi ada dua pilar. Nah, di sini di dalam pilar ini tuh ada nama variabelnya, nama himpunannya tadi. Contohnya nih, misal B. B buka kurung kurawal merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Jadi di dalam B tadi itu ada berapa banyak bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Atau kalau dituliskan itu seperti ini. Jadi B sama dengan buka kurung kurawal 2, 5, 3, dan 7. Lalu ditutup. Jadi maka B nih, B-nya nih ada dua pilar, di dalamnya ada B-nya, lalu disama dengan 4 karena ada 2, 3, 5, 7. Ini jumlahnya ada 4 kan? Jadi jumlahnya sama dengan 4. Nah, itu kardinalitas. Ada lagi nih, himpunan kosong nih. Tadi kan ada isinya, yang ini nggak ada isinya. Jadi untuk penulisannya itu ada 0 dicoret atau kurung kurawal yang tidak diisi. Saya bacakan deskripsinya aja ya. Jadi suatu himpunan tidak mempunyai anggota. Jadi tadi kan ada anggotanya, yang ini tidak ada. Dengan kata lain, dengan kardinalitas himpunan, kardinalitas kan jumlahnya tadi kan, tersebut sama dengan 0. Kardinalitasnya itu sama dengan 0. Atau yang biasa dinamakan null set. Nah, di situ penulisannya kan ada 0 dicoret atau kurung kurawalnya itu dikosongi seperti itu. Contohnya nih, di sini ada mahasiswa teknik industri Telkom yang pernah ke Mars. Nah, dari Telkom sendiri kan nggak pernah ngirim mahasiswanya ke Mars kan. Jadi, misalnya ada variabel P sama dengan mahasiswa tadi, maka penulisannya itu seperti ini. P ini kan nama variabelnya kan. Jadi, ada N atau kardinalitas tadi, N, buka kurung, lalu nama variabelnya langsung tutup kurung. Di sini ada jumlahnya adalah 0 untuk mahasiswa yang pergi ke Mars. Maka atau jadi P sama dengan 0 yang dicoret. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton sampai habis. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman saya pada minggu depan. Jadi sampai ketemu minggu depan ya.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.